Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku yang beriman, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu istighfar? Mengapa istighfar lebih dari sekedar permohonan ampunan? Pentingnya kesadaran dan penyesalan dalam istighfar. Mengatasi diri dengan istighfar. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk disimak videonya sampai selesai. Pengertian istighfar. Istighfar adalah istilah dalam agama Islam yang secara harfiah berarti memohon ampunan atau memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar adalah tindakan spiritual di mana seorang muslim mengakui dosa-dosanya, menyesalinya, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian yang lebih luas, istighfar mencakup kesadaran akan kehilafan manusia dan upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri serta menjauhi dosa-dosa. Dalam Islam, manusia dianggap rentan melakukan kesalahan dan dosa karena sifat manusia yang lemah dan cenderung tergoda oleh godaan. Oleh karena itu, istighfar merupakan salah satu cara untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperoleh ampunannya. Istighfar tidak hanya merupakan permohonan ampunan kepada Allah, tetapi juga melibatkan penyesalan yang tulus atas kesalahan yang telah dilakukan, serta niat yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dalam praktiknya sehari-hari, istighfar dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu seperti Astagfirullah, yang artinya, aku memohon ampunan kepada Allah. Dalam Islam, istighfar dianjurkan sebagai praktik yang kontinu dan diharapkan untuk dilakukan secara rutin. Hal ini membantu seseorang untuk menjaga kesadaran diri, memperbaiki perilaku, dan terus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar juga merupakan salah satu jalan untuk mencapai kebaikan, kedamaian hati, dan kesucian spiritual. Istighfar dalam Islam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Istighfar berasal dari akar kata ghafara, yang berarti menutupi atau menyembunyikan. Dalam konteks istighfar, artinya adalah memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi atau menyembunyikan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang individu. Mengapa istighfar lebih dari sekadar permohonan ampunan? Berikut adalah beberapa alasan mengapa istighfar memiliki makna yang lebih mendalam. 1. Refleksi atas kesalahan. Istighfar melibatkan pengakuan dan refleksi atas kesalahan yang telah dilakukan. Seseorang yang melakukan istighfar secara sungguh-sungguh mengintrospeksi diri, mengakui kesalahan, dan menyadari bahwa dosa-dosa tersebut tidak seharusnya dilakukan. 2. Penyesalan yang tulus. Istighfar tidak hanya permohonan ampunan secara mekanis, tetapi juga mengandung penyesalan yang tulus atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Penyesalan ini mendorong seseorang untuk berubah dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan. 3. Kesadaran akan konsekuensi dosa. Dalam istighfar, seseorang memiliki kesadaran akan akibat negatif dari dosa yang telah dilakukan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa dosa-dosa tersebut dapat merugikan diri sendiri, hubungan dengan Allah, dan masyarakat sekitar. 4. Keinginan untuk memperbaiki diri. Istighfar dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan ampunan diiringi dengan komitmen dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas diri, meninggalkan perbuatan dosa, dan mendekati kesucian. 5. Kesadaran akan ketergantungan
kepada Allah. Istighfar adalah pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk yang lemah dan rentan terhadap dosa. Dengan melakukan istighfar, seseorang mengakui ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ampunan dan pengampun yang Maha Penyayang. Kesimpulannya, istighfar bukan hanya sekadar permohonan ampunan, tetapi juga melibatkan refleksi, penyesalan, kesadaran akan konsekuensi dosa, keinginan untuk memperbaiki diri, kesadaran akan ketergantungan kepada Allah, dan upaya untuk menguatkan hubungan dengannya. Istighfar merupakan tanda dari kerendahan hati, ketakwaan, dan keinginan yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pentingnya kesadaran dan penyesalan dalam istighfar. Kesadaran dan penyesalan memiliki peran penting dalam praktik istighfar dalam Islam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kesadaran dan penyesalan sangat penting dalam istighfar. 1. Memahami kesalahan. Kesadaran adalah langkah awal untuk memperbaiki diri. Dalam konteks istighfar, kesadaran mengacu pada pemahaman yang jelas tentang dosa-dosa yang telah dilakukan. Tanpa kesadaran, seseorang mungkin tidak menyadari betapa seriusnya atau berbahayanya perbuatan tersebut. 2. Merasakan penyesalan yang tulus. Penyesalan adalah ekspresi emosional yang timbul dari kesadaran akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Penyesalan yang tulus melibatkan rasa menyesal yang mendalam, penyesalan yang tulus, dan niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. 3. Mengubah arah dan perilaku. Kesadaran dan penyesalan yang kuat mendorong seseorang untuk mengubah arah hidup dan perilaku. Istighfar yang dilakukan dengan penyesalan yang tulus menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa-dosa dan berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. 4. Memperkuat hubungan dengan Allah. Kesadaran akan kesalahan dan penyesalan yang tulus merupakan manifestasi dari rasa takut akan kemurkaan Allah dan kesadaran akan keagungannya. Dalam istighfar, kesadaran dan penyesalan membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan hubungan spiritual, dan memohon ampunannya. 5. Menjaga diri dari berulangnya kesalahan. Kesadaran dan penyesalan membantu seseorang untuk belajar dari kesalahan dan berupaya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan. Dengan kesadaran dan penyesalan yang kuat, seseorang menjadi lebih waspada dan berusaha untuk menghindari situasi atau perbuatan yang dapat membawa pada dosa. Dengan demikian, kesadaran dan penyesalan memainkan peran yang penting dalam praktik istighfar. Melalui kesadaran akan kesalahan dan penyesalan yang tulus, seseorang dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan hidup dengan lebih bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengatasi diri dengan istighfar. Mengatasi diri dengan istighfar merupakan salah satu manfaat penting dari praktik ini dalam Islam. Berikut adalah beberapa cara di mana istighfar dapat membantu seseorang mengatasi diri. 1. Kesadaran atas kelemahan diri. Istighfar membantu seseorang mengakui kelemahan dan kerentanannya terhadap dosa. Dengan mengakui hal ini, seseorang menjadi lebih rendah hati dan menyadari bahwa mereka tidak sempurna. Hal ini membantu dalam mengatasi sikap sombong dan membangun rasa rendah hati yang diperlukan untuk memperbaiki diri. 2. Mengendalikan hawa nafsu. Istighfar membantu mengendalikan hawa nafsu dan dorongan yang negatif. Dengan melakukan istighfar, seseorang mengakui keberadaan dan kekuatan hawa nafsu, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk tidak terjebak dalam keinginan duniawi yang merugikan. 3. Memperkuat ketahanan terhadap godaan. Dalam hidup, seseorang seringkali dihadapkan pada godaan yang dapat menghancurkan kebaikan dan ketakwaan.
Dengan berkomitmen untuk melakukan istighfar secara teratur, seseorang membangun ketahanan dan kekuatan batin untuk melawan godaan tersebut. Istighfar menjadi benteng spiritual yang membantu seseorang tetap teguh dalam menghadapi cobaan. 4. Menghadapi konsekuensi dosa. Istighfar membantu seseorang menghadapi konsekuensi dari dosa yang telah dilakukan. Dalam proses istighfar, seseorang mengakui kesalahan dan menyesalinya dengan tulus. Hal ini memberikan kesadaran akan akibat negatif dari perbuatan tersebut dan mendorong seseorang untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan di masa depan. 5. Memperoleh kedamaian batin. Istighfar merupakan jalan untuk memperoleh kedamaian batin. Dengan membersihkan hati dan pikiran dari dosa dan kesalahan, seseorang merasa lega dan mendapatkan ketenangan yang berasal dari rasa damai dengan Allah. Dengan demikian, istighfar membantu seseorang mengatasi diri dengan mengendalikan hawa nafsu, memperkuat ketahanan terhadap godaan, menghadapi konsekuensi dosa, memperoleh kedamaian batin, dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar merupakan sarana yang kuat dalam membangun kekuatan spiritual dan mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi seseorang dalam perjalanan menuju kesucian dan ketakwaan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan utama bagi setiap Muslim, dan istighfar merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa cara di mana istighfar dapat membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengakui ketergantungan kepada Allah. Dengan melakukan istighfar, seseorang mengakui ketergantungan dan kebutuhannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencerminkan kesadaran akan kekuasaan dan kebesarannya, serta pengakuan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan ampunan dan rahmat. 2. Menjalin hubungan dengan Allah. Istighfar adalah bentuk ibadah yang kuat yang membantu seseorang menjalin hubungan yang lebih erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merenungkan dosa-dosa yang telah dilakukan dan memohon ampunannya, seseorang berinteraksi secara langsung dengan Sang Pencipta, memperkuat ikatan spiritual, dan merasakan kehadirannya dalam hidup sehari-hari. 3. Mengasah kesadaran akan kehadiran Allah. Dalam istighfar, seseorang secara aktif mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungannya, dan perannya dalam hidup, dengan memfokuskan pikiran dan hati pada Allah ketika melakukan istighfar. Seseorang menjadi lebih sadar akan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan dan mengembangkan rasa takut dan cinta kepadanya. 4. Mensucikan hati dan pikiran. Istighfar membantu membersihkan hati dan pikiran dari dosa dan keburukan. Dengan memohon ampunan, seseorang membebaskan diri dari beban dosa dan menciptakan ruang untuk kebaikan, ketakwaan, dan kesucian. Ini memungkinkan seseorang untuk mendekati Allah dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. 5. Meningkatkan kesadaran spiritual. Istighfar membangun kesadaran spiritual yang lebih dalam. Dalam proses istighfar, seseorang menghadapi keterbatasan dan kelemahan diri dan dengan demikian memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna hidup, tujuan keberadaan, dan keabadian. Ini membantu seseorang dalam perjalanan spiritual dan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih luas tentang Allah dan agama. 6. Mengharapkan rahmat dan ampunan Allah. Istighfar adalah tanda pengharapan dan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan melakukan istighfar, seseorang menunjukkan kepercayaan dan pengharapan akan rahmat-Nya. Ini membantu seseorang merasakan kasih sayang Allah dan memperoleh keberkahan serta kemuliaan-Nya.
Sebagai kesimpulan, istighfar bukan hanya sekedar permohonan ampunan kepada Allah, tetapi juga merupakan tanda ketakwaan seorang Muslim. Praktik istighfar mencerminkan kesadaran, penyesalan, dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri serta menjauhi dosa-dosa. Dengan mempraktikkan istighfar secara sungguh-sungguh, seorang Muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatasi diri, dan mengalami pertumbuhan spiritual. Istighfar adalah salah satu alat yang diberikan oleh Islam untuk membantu umat Muslim dalam perjalanan mereka menuju kesucian dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan motivasi dan bermanfaat untuk dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang menonton maupun yang kreatornya. Karena manusia itu sering luput dari kesalahan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian dan kekurangan informasi, mohon dikasih saran di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.